Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom saudara-saudari sahabatku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang menyapa kita hari ini, hari Rabu tanggal 4 Desember 2024, tertulis dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 25. Mari sahabatku kita simak dan renungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan inspirasi untuk menjalani hari ini demikian. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Jala adongma sada halak di Yerusalem namargoar si Simeon, halak nabonar jala daulat na may-mayma di pangapul natu Israel na niinganan ni tod di parbadia do ibana. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari sahabatku di dalam nama Tuhan Yesus, kita sepakat bahwa pekerjaan menunggu adalah pekerjaan yang paling membosankan. Apalagi yang kita tunggu tidak ada waktu tertentu yang ditetapkan supaya kita bisa mengatur waktu penantian kita. Secara khusus dalam penantian kita akan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, yang walaupun Tuhan pasti datang, tetapi tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui kapan itu akan terjadi. Penantian itu bisa saja akan menciptakan kejenuhan dan akhirnya kehilangan kesabaran. Sahabatku, sosok Simeon dalam nas kita hari ini menjadi teladan dalam hal menunggu. Simeon seorang pria yang sedang menantikan penghiburan bagi Israel, yaitu kedatangan Mesias yang dijanjikan. Dia memiliki cara tersendiri dalam penantiannya. Dia digambarkan sebagai seorang yang benar dan saleh, yang hidupnya penuh dengan iman dan kesetiaan kepada Tuhan. Dalam kesabaran, kesalehan, dan kesetiaan, dia menantikan kehadiran Yesus dan akhirnya memiliki kesempatan untuk berjumpa dengan Yesus, yaitu saat Yusuf dan Maria membawa Yesus ke bait Allah. Dari pengalaman Simeon inilah kita perlu belajar. Yang pertama sahabatku, memiliki kesabaran dalam penantian. Kisah Simeon mengajarkan kepada kita bahwa waktu penantian bukanlah waktu yang sia-sia, tetapi menjadi kesempatan untuk meneguhkan iman dan pengharapan kita. Ini berlaku bukan hanya tentang penantian kedatangan Tuhan kedua kalinya, tetapi juga berlaku untuk setiap penantian kita atas jawaban-jawaban doa dan kerinduan kita dari Tuhan. Maka kita dipanggil untuk bersabar dan dalam kesetiaan menantikan waktu yang paling tepat dari Tuhan. Menunggu dengan setia dan penuh pengharapan, percaya bahwa Tuhan akan memenuhi janjinya pada waktu yang tepat. Yang kedua sahabatku, kesabaran dan pengharapan ini hanya akan kita miliki jika hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Simeon dipenuhi dan dipimpin oleh Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus inilah yang menuntunnya supaya tetap bersabar dan setia dalam penantiannya. Dan hal ini mengingatkan kita supaya selalu membuka hati dan biarkan Roh Kudus membimbing hidup kita. Roh Kuduslah yang menuntun kita supaya dalam setiap penantian, dalam setiap keputusan dan bahkan tindakan kita melakukannya bukan dalam upaya pemenuhan keinginan kita, melainkan untuk mengikuti kehendak Allah. Dan itulah yang juga kita temukan dalam pribadi Simeon, yaitu cara hidup dalam kebenaran dan kesalehan. Hidup dalam kebenaran berarti hidup sesuai dengan kehendak Allah. Hidup dalam kesalehan mencerminkan hidup yang selalu terhubung dengan Tuhan. Maka sahabatku semua, bersabarlah dalam menanti jawaban doa. Yakinlah bahwa Tuhan selalu setia pada janjinya. Biarkan Roh Kudus memimpin dan menguatkan dalam masa-masa penantian kita. Cara hidup yang benar dan saleh inilah akan menjadi kesaksian yang baik bagi orang-orang di sekitar kita. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.